Terima kasih Allah Bapa, memberiku keluarga. Mereka mengajarku firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Banyak keluarga di dunia, besar atau kecil, Engkau ciptakan semua tanpa satu pun sama. Terima kasihku padamu, sediakan yang ku perlu. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Mengasihi dan menjaga, ajarku yang benar. Engkau tempatkan diriku dalam keluargaku. Keluargaku kau siapkan bagiku. Terima kasih memberiku keluarga. Mereka mengajarkan firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di Kebaktian Doa Rabu. Sebelum mulai kebaktian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami kembali di doa Rabu ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kebaktian kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencari keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bukan karena merasa nyaman ataupun bebas dari sengsara, kita merasa dikasihi Tuhan. Kita bersukacita karena Allah ada bersama dengan kita dan menyertai kita. Apapun keadaan kita, bahkan dalam keadaan yang begitu buruk, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan kita berjalan bersama Tuhan dalam segala hal. Karena itu, apapun keadaan kita pada malam hari ini, baik suka maupun duka, mari kita memuji Tuhan. Tuhan yang Maha Besar. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Bapa, Engkau kusembah, Engkau kusembah. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan, Kau kusembah, oh Tuhan, Kau kusembah, oh Tuhan. Saudara-saudara, pokok doa yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi bangsa ini. Kita tahu bangsa ini sedang mengalami banyak sekali polemik yang dapat memecah belah kesatuan negara ini. Mari kita berdoa agar pemerintah dapat memiliki hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Nah, Tuhan, dalam negara kami Tuhan, terjadi begitu banyak sekali polemik Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan menolong kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pemerintah dapat menolong kami dan menyelesaikan setiap polemik-polemik yang ada Tuhan. Jangan biarkan pribadi-pribadi yang memiliki kepentingan pribadi memecah belah kami Tuhan. Kiranya Tuhan
pelihara bangsa ini Tuhan. Jangan sampai terpecah belah Tuhan. Kiranya Tuhan sertai bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa yang kedua, saya mengajak kita untuk berdoa mengenai pertumbuhan pandemi yang kita alami. Kita belum tahu kapan pandemi ini bisa berakhir. Karena itu, mari kita berdoa untuk pandemi ini cepat selesai, sehingga kita dapat bersekutu kembali bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, kami tahu Tuhan, kami mengalami pandemi ini Tuhan, pasti memiliki satu rencana Tuhan. Kiranya Tuhan, kami berdoa Tuhan agar pandemi ini cepat selesai Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama kami terus mengalami pandemi ini Tuhan. Tapi kami berharap yang terbaik daripadamu Tuhan. Kami tahu masalah yang kami hadapi begitu banyak Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Kau terus menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pakai setiap tenaga medis yang ada Tuhan, untuk terus menjaga kesehatan setiap orang yang sakit Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk cepat tersebarnya vaksin yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap tangan-tangan yang bekerja di pabrik vaksin tersebut Tuhan. Kiranya Tuhan juga bekerja dalam penyebaran vaksin Tuhan. Kiranya bangsa ini terbebas dari pandemi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan ucap syukur. Amin. Kita tahu terkadang masalah yang kita hadapi bukanlah perkara yang mudah. Bahkan terkadang kita merasa berjalan di jalan yang buntu. Tetapi kita percayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Untuk pokok doa yang selanjutnya, mari kita berdoa untuk setiap gereja yang ada dalam mempersiapkan Natal. Ini Natal pertama kita yang ada di tengah pandemi. Kiranya meskipun saling berjauhan, tetapi kita tetap merasakan kehangatan malam Natal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja yang ada Tuhan. Dimanapun gereja itu berada Tuhan. Sebentar lagi kami akan menghadapi acara Natal Tuhan. Kiranya setiap panitia yang Natal yang ada Tuhan, mempersiapkannya dengan sebaik mungkin Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kiranya kami dapat tetap merasakan
kehangatan Natal tersebut Tuhan. Meskipun kami saling berjauhan, sulit untuk bertemu satu sama lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang jauh dari rumah. Orang-orang yang jauh dari keluarga mereka Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa bertemu dengan keluarga mereka karena pandemi ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa ketika saat Natal nanti Tuhan, mereka tetap merasakan kehangatan Natal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa bagi setiap pergumulan kita masing-masing. Entah apapun yang kita pergumulkan, kita serahkan semuanya ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi setiap diri kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, diri kami diri yang penuh dengan dosa Tuhan. Kami tidak mampu menjalani setiap kehidupan kami ini Tuhan. Kami perlukan kekuatan-Mu Tuhan. Begitu banyak masalah dalam diri kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang dapat memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom saudara, apa kabar? Salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa lagi walau lewat online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ada di sini. Ketika firman Tuhan diberitakan, Engkau menyertai, kuasa-Mu mengikuti firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan ampuni dosa kami, baik yang membicara maupun yang mendengar, supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah mendengar seorang pria yang berkata kepada kekasihnya, "Aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku ingin menikah dan membahagiakan dirimu selama-lamanya." Yang kemudian dibalas dengan kalimat yang sama oleh kekasihnya. Hingga akhirnya mereka menikah. Pernah tidak saudara? Romantis ya? Namun setelah menikah, apakah mereka menggenapi apa yang pernah diucapkan oleh diri mereka masing-masing? Saudara, apa yang pernah diucapkan lewat mulut seharusnya diwujudkan dalam tindakan yang konkret hari demi hari. Betul tidak saudara? Apabila tidak, ucapan tersebut hanya gombal saja atau cuma omong besar semata. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pertanyaan yang paling penting adalah, siapakah bayi yang lahir di hari Natal itu? Sebagai orang Kristen kita percaya bayi itu adalah Allah, Sang Pencipta yang menjelma menjadi manusia.
Allah yang masuk ke dalam daging dan menjadi seorang bayi kecil. Timbul pertanyaan saudara, apakah Allah bisa masuk ke dalam daging dan menjelma menjadi seorang manusia? Oh, bisa saudara. Yang tidak bisa adalah manusia yang menjadi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul tidak saudara? Memang saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa menjadi manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh dirinya 2000 tahun yang lalu di hari Natal. Saudara, itulah pengakuan iman orang Kristen. Orang Kristen percaya bahwa Allah masuk ke dalam daging dan menjadi bayi di hari Natal yang pertama. Namun saudara, iman percaya orang Kristen tidak hanya berhenti di mulut saja. Iman orang Kristen itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata hari demi hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apabila kita percaya bahwa Dia adalah Allah, maka kita harus mengalahkan Dia dalam keseharian hidup kita. Kita harus menyembah Dia, mengabdikan diri kepadanya. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Tidak mungkin mulut kita yang hanya mengaku, tapi dalam hidup kita, kita cuek dan merendahkan dirinya. Tidak mungkin saudara-saudara. Ketika mulut kita mengaku bahwa Dia adalah Allah, kita juga harus mewujudkan pengakuan kita di dalam tindakan nyata, yaitu mengalahkan Dia dalam keseharian hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Saya tidak akan membaca secara langsung ayat ini. Tapi saya akan membaca satu ayat demi satu ayat. Nah saudara, lewat perikop Lukas 8 ayat 40 sampai 56, kita akan belajar bagaimana sikap manusia terhadap bayi Natal yang saat itu sudah menjadi dewasa. Ayat 40. Coba perhatikan saudara ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Saudara, di dalam perikop sebelumnya, Tuhan Yesus baru saja menyeberang ke Gerasa untuk menyembuhkan seorang yang dirasuk oleh banyak setan. Orang itu akhirnya sembuh. Semua setan yang ada di dalam dirinya diusir oleh Tuhan Yesus. Tetapi masyarakat Gerasa tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka mengusir Tuhan Yesus keluar dari daerahnya. Mereka takut kepada Tuhan Yesus yang demi menyelamatkan seorang yang kerasukan setan itu rela mengorbankan ribuan babi milik mereka. Oleh karena diusir, maka Tuhan Yesus meninggalkan Gerasa. Dan di dalam ayat 40, Tuhan Yesus tiba kembali di Galilea. Saudara, ketika Yesus tiba di Galilea, bagaimana sikap orang banyak menyambut kedatangannya? Alkitab mencatat, mereka antusias sekali. Mereka menanti-nantikan Dia. Mereka rindu kepada dirinya. Timbul pertanyaan saudara, apa tujuan orang banyak menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus? Apakah mereka rindu mengalahkan Tuhan Yesus dalam keseharian hidup mereka? Apakah mereka rindu mengabdikan diri kepadanya? Saya percaya bukan itu tujuan mereka. Yohanes 6 ayat 26. Dengan tegas Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang." Saudara, dengan kata lain, mereka hanya ingin memanfaatkan Tuhan Yesus saja. Tujuan mereka menantikan Tuhan Yesus adalah demi diri mereka sendiri. Bukan untuk mengalahkan Tuhan Yesus.
bukan untuk mengabdikan diri kepadanya, tetapi demi mendapat banyak, sebanyak-banyaknya dari Tuhan Yesus. Yang menyedihkan saudara, bukan hanya orang banyak saat itu saja yang memiliki tujuan tidak tulus kepada Tuhan Yesus. Tetapi zaman sekarang juga, zaman kita, banyak juga orang yang memiliki tujuan yang tidak tulus di dalam mengiring Tuhan Yesus. Zaman sekarang ini, zaman di mana kita hidup, banyak orang yang mengiring Tuhan bukan untuk mengalahkan dirinya, namun untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dari Tuhan Yesus. Apakah mereka mengharapkan berkat-Nya? Apakah juga mereka mengharapkan harta kekayaan supaya mereka bisa kaya ketika mereka mengikut Yesus? Atau yang lainnya? Tujuan akhir mereka mengiring Yesus adalah diri mereka sendiri, bukan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita merayakan Natal. Apa tujuan kita merayakan Natal? Mari saudara, perbesar tekad dan komitmen kita untuk mengalahkan Dia dalam keseharian hidup kita. Amin saudara. Yang kedua, ayat 41 sampai 42a. Firman Tuhan menulis seperti demikian. Saya akan membacakannya. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya yang berusia kira-kira 12 tahun hampir mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sikap Yairus terhadap Tuhan Yesus berbeda dengan sikap orang banyak terhadap Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas menulis, Yairus tersungkur di depan kaki Yesus. Tanda perendahan diri. Selain itu saudara, Yairus juga terlihat beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Ketika anaknya sakit parah, hampir mati, Yairus percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Oleh karena itu dia memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus agar mau datang ke rumahnya. Saudara, Yairus percaya apabila Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menjamah anaknya, maka anaknya yang hampir mati itu bisa disembuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mata Yairus, Yesus adalah manusia super, mampu melakukan mujizat, mampu menyembuhkan orang yang hampir mati. Penyakit apapun mampu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak heran saudara, ketika anaknya hampir mati, sudah hampir tidak ada harapan, Yairus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Namun masalahnya, apakah Yairus percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia? Apakah Yairus percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia super? Kita tidak tahu saudara isi hati Yairus karena Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi kita bisa menebaknya dengan membaca ayat ke-49. Saudara, saya akan bacakan ayat ke-49. Ketika datang salah seorang dari keluarganya dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Saudara, lewat ayat tersebut kita bisa tahu, pertama, mereka menyebut Yesus sebagai guru atau rabi, bukan sebagai anak Daud yang menyiratkan Yesus adalah Mesias. Itu yang pertama saudara, yang bisa kita pelajari di dalam kalimat yang pertama. Yang kedua, mereka menyalankan Yesus
tidak usah datang lagi ke rumah mereka. Kenapa? Sebab anak itu sudah mati. Ya, dengan kata lain, apabila masih hidup, Yesus bisa menyembuhkannya. Tetapi sudah mati, mana mungkin Yesus menyembuhkannya? Mana sanggup Tuhan Yesus menyembuhkannya? Oleh karena itu mereka berkata, jangan menyusahkan Yesus datang ke rumah mereka. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga besar Yairus hanya percaya bahwa Yesus adalah manusia super saja. Bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Di mata mereka Yesus memang lebih hebat dari manusia lainnya. Mungkin seorang nabi, mungkin seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang bisa menyembuhkan orang yang hampir mati. Tetapi bukan Allah yang menjelma menjadi manusia. Hingga mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu membangkitkan orang mati. Saudara, demikian zaman sekarang. Banyak orang yang memuji dan mengagungkan nama Yesus. Banyak orang yang berkata, dia bukan manusia sembarangan. Mungkin dia nabi, ya. Yang memiliki keteladanan hidup yang luar biasa, ya. Tetapi saudara, mereka tidak mengakui sama sekali bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, menjelang Natal tahun ini, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita percaya bahwa dia adalah Allah? Sungguh-sungguh percaya Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa orang yang percaya kepada dirinya. Apakah kita percaya? Apabila dalam hati kecil kita tidak percaya bahwa dia adalah Allah, maka kita bukan orang Kristen yang sejati. Apabila kita tidak percaya bahwa dia sungguh Allah yang menjelma menjadi manusia, di matanya kita bisa diibaratkan seperti kambing dan bukan domba. Apabila kita tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, sekalipun kita rajin ke gereja dan sudah dibaptis, tetapi kita bukan orang Kristen yang sejati. Namun saudara, di sisi yang lain, apabila kita percaya bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, namun hanya di mulut kita saja, di dalam keseharian hidup kita cuek terhadap dirinya. Kita tidak mengalahkan dirinya. Apakah kita juga pantas disebut sebagai orang Kristen yang sejati? Berbahagialah orang yang percaya bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Berbahagialah orang yang percaya, yang mengalahkan dia dalam keseharian hidupnya. Berbahagialah. Memang saudara, Yesus akhirnya membuktikan siapa dirinya. Ayat 54. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangunlah." Saudara, setiap kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus. Kita bisa berkata kepada orang mati, "Hai, bangunlah." Tetapi saudara, kita cuman hanya bisa berkata saja. Pasti perkataan kita tidak akan membangkitkan orang mati itu. Namun ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai anak, bangunlah." Apa yang terjadi? Ayat 55 menjelaskan. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga bangkit berdiri. Saudara, perkataan yang sangat luar biasa. Perkataan yang powerful. Yang penuh dengan kuasa. Ketika dia berkata bangun. Maka orang mati itu bangun. Roh si anak yang sudah mati itu. Yang sudah ada di tempat penantian. Kembali lagi ke tubuh jasmani anak itu. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa.
Dia cuma berkata, dia cuma berfirman, dia cuma berseru, hai bangkitlah. Saudara, saya ingin bertanya, dalam Alkitab, siapa perkataannya yang penuh dengan kuasa? Bukankah Allah sendiri saat menciptakan dunia ini, dari tidak ada menjadi ada, dia berkata, jadilah, maka semuanya jadi. Dia menciptakan semuanya, kecuali manusia, hanya lewat perkataannya saja. Dan di dalam ayat 54, Tuhan Yesus melakukan seperti yang Allah lakukan di dalam Kejadian pasal 1. Pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan Yesus mampu melakukan seperti yang Allah lakukan? Karena dia adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang lahir menjadi seorang bayi di hari Natal yang pertama. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ayat 42b sampai 44. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan ke situ, maksudnya dalam perjalanan menuju rumah Yairus, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak pernah berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Orang ketiga yang akan kita bahas adalah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Saudara, di antara 3 kategori orang dalam perikop yang kita baca, yang kita bahas, saya percaya perempuan ini merupakan orang yang paling beriman kepada Tuhan Yesus dibandingkan dengan yang lainnya. Coba saudara perhatikan Alkitab. Perempuan ini sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dan selama 12 tahun itu dia sudah habis-habisan berjuang. Habis-habisan berusaha. Tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Namun ketika mendengar berita tentang Tuhan Yesus, dia percaya apabila dia menjamah ujung jubahnya saja, dia akan sembuh. Oleh karena itu, dia berdesak-desakan dengan orang banyak. Berusaha mendekati Tuhan Yesus. Dan berusaha menjamah ujung jubahnya. Padahal dia adalah orang najis. Menurut Alkitab, perempuan yang pendarahan adalah orang najis. Yang tidak boleh dekat-dekat dengan orang banyak. Tapi karena dia percaya, maka dia berdesak-desakan dengan orang banyak. Berusaha menyentuh ujung jubahnya. Dan ketika dia berhasil menyentuh ujung jubahnya, Alkitab dengan tegas berkata, seketika itu juga dia sembuh. Saudara, mujizat terjadi. Luar biasa sekali. Ketika dia menyentuh ujung jubahnya, seketika itu juga dia sembuh. Saudara, perempuan ini beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, jangan salah paham ya. Bukan jubah Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit perempuan itu. Tetapi iman perempuan ini kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Itu ditulis di dalam ayat ke-48. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Tuhan Yesus di mata perempuan ini? Kita juga tidak tahu. Karena Alkitab tidak menuliskannya. Tetapi puji Tuhan, perempuan ini sudah mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Perempuan ini sudah merasakan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidupnya. Coba saudara perhatikan. Hanya menyentuh ujung jubahnya saja. Langsung penyakitnya sembuh. Padahal selama 12 tahun. 12 tahun itu 12
kali 365 hari. Bayangkan saudara berapa ribu hari yang harus dilewati oleh perempuan ini. 12 tahun dia sudah habis-habisan berusaha. Habis-habisan berjuang. Tetapi sama sekali tidak sembuh. Sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak berbicara dengan Tuhan Yesus. Tidak meminta kepada Tuhan Yesus. Hanya menjamah ujung jubahnya saja. Langsung sembuh. Yesus tahu. Dia punya iman di dalam hatinya. Sehingga ketika dijamah ujung jubah itu. Langsung perempuan ini sembuh. Saudara, siapa Tuhan Yesus yang begitu penuh dengan kuasa? Kita tidak bicara dirinya saudara. Ujung jubahnya pun mampu menyembuhkan penyakit kronis selama 12 tahun. Siapa dia saudara-saudara? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang sebentar lagi kita akan peringati kelahirannya di hari Natal. Amin saudara. Saudara, kalau dia adalah Allah, pribadi kedua dari Tritunggal. Pertanyaan yang paling penting bagi setiap kita adalah, maukah kita mengalahkan dia dalam keseharian hidup kita? Maukah kita mengabdikan diri kita kepadanya, menyembah dia sepanjang umur hidup kita? Maukah saudara? Kalau saudara mau, saudara harus peduli dan taat kepada segala perintah yang ditulis di dalam Alkitab. Apabila dia memerintah kita untuk memberi pengampunan, maka kita harus mengampuni. Seluka apapun diri kita, sebesar apapun rasa sakit kita. Karena dia Allah sudah memberi perintah untuk mengampuni. Maka kita harus taat kepada perintah tersebut. Maukah saudara mempercayai dia dan mempercayakan diri kita kepadanya? Karena dia adalah Allah. Dan dia berjanji dia akan menyertai kita. Dia akan peduli dan tidak pernah meninggalkan kita. Maukah saudara? Kalau mau, saudara harus menjauhkan diri dari segala kekhawatiran. Karena dia pernah berjanji. Tadi saya sudah katakan, dia akan menyertai kita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Mau saudara? Jangan biarkan Natal ini berlalu dengan percuma. Kalau dia adalah Allah di mata kita, alahkanlah dia dalam hidup keseharian kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, agar serius di dalam menyambut Natal tahun ini. Kami sedih karena tidak bisa kebaktian di gereja. Tapi di sisi lain kami juga bersyukur karena kami bisa ikut kebaktian online. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar menghormati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan kami jadi orang Kristen yang sekedar mendengar firman, tapi tidak mau mempraktekkan firman dalam keseharian hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami. Tambahkan komitmen dan tekad kami di dalam mengiring Engkau. Kalau Engkau adalah Allah dan memang Engkau adalah Allah, bantu kami mengalahkan Engkau di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian doa ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Rohul Kudus menyertai kamu semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga mereka
besar